Heho Pop Gengs. Sholat adalah ibadah wajib yang menjadi salah satu rukun Islam dan merupakan perintah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang menunda atau bahkan meninggalkan waktu sholat fardu sampai waktunya lewat adalah dosa besar. Jika masuk waktu sholat, maka sholatlah. Sesungguhnya dalam Islam, orang boleh sholat di mana saja. Karena Nabi berkata, bumi sudah dijadikan suci untuk umatnya. Hanya saja banyak orang salah kaprah mengenai di mana sebaiknya kita sholat dan rukun sholat. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang sholat di pinggir Kali Ciliwung, mengherankan dan sekaligus jadi tontonan warga. Sholat memang bisa di mana saja, kecuali beberapa tempat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang sholat di 7 tempat, yakni di tempat sampah, penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, tempat unta, dan di atas Baitullah. Menurut MUI, sholat semestinya dilakukan di tempat yang bersih dan suci. Tapi yang menjadi masalah, dari rekaman video, wanita ini berpindah tempat sholat setiap 1 rakaat. Memang, ada sholat 1 rakaat, yaitu witir. Tapi syaratnya ada ruku, iktidal, sujud hingga tahiyat. Sementara yang dilakukan oleh wanita itu tidak ada tahiyatnya. Gerakan sholat tidak seperti itu. Entah wanita ini cari sensasi atau apa, yang jelas perbuatan si wanita ini mengundang kontroversi. Tapi, bagaimana dengan bapak yang lagi sholat di tengah jalan ini? Dari rekaman video, bapak ini sholat tepat di zebra cross saat jalanan sangat ramai kendaraan. Sama yang dilakukan oleh bapak ini, ia juga sholat di tengah jalan di Malaysia. Terlihat juga para pengendara motor menjaganya. Hukum sholat di tengah jalan juga sebenarnya tidak boleh atau makruh. Ada beberapa alasan. Yang pertama, menghalangi perjalanan orang lain. Kedua, mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan sholat. Ketiga, berpotensi najis. Sementara syarat sah sholat tempatnya itu harus suci. Tapi ternyata setelah dikonfirmasi, bapak yang sholat ini menderita gangguan jiwa. Ada yang viral juga nih, seorang wanita melakukan sholat di halaman gereja di Bandar Lampung. Dari rekaman, wanita ini mengenakan mukena abu-abu kira-kira waktunya saat sore hari. Polisi pun langsung mengambil tindakan. Dari hasil penyelidikan, tidak ada indikasi sebagai pengikut aliran radikal. Ditanya alasan kenapa sholat di depan gereja, karena arah kiblat mengarah ke situ. Hasil penyelidikan, ternyata wanita ini juga menderita gangguan jiwa. Tapi bagaimana dengan foto yang menunjukkan seorang wanita korban banjir sedang menjalankan ibadah sholat di sebuah gereja? Apakah dibolehkan? Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan, ada juga yang berpendapat makruh, dan ada juga yang menyatakan haram. Oke, untuk video yang satu ini aku pengen meminta pendapat dari para pop geng semua nih. Ada video yang viral di mana seorang pria sholat di tengah banjir di Jeddah, Arab Saudi. Salut sih, karena dari rekaman banjir terlihat sangat deras. Beberapa mobil juga sampai terangkat oleh air. Tapi meski di tengah hujan deras dan terjebak banjir, dia ini tetap menjalankan ibadah sholatnya. Kalau mau memakai pendapat dari muhammadiyah.or.id, dalam situasi masyarakat yang mengalami bencana, pelaksanaan sholat bisa menggunakan prinsip ruksah atau sholat bisa dilakukan dengan cara dijamak. Jadi tidak mesti dipaksakan harus tetap menjalankan sholat saat bencana. Apalagi harus sholatnya di tengah genangan air. Islam memang tidak memberatkan umatnya perihal tempat menjalankan sholat selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Salah satu syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Tapi bagaimana jika seorang muslim harus sholat di atas perahu? Seperti pria yang satu ini. Banyak yang kagum dengan pria ini. Meski harus berada di atas perahu, ia tetap melaksanakan sholat. Kalau di atas perahu, di tengah laut juga dibolehkan melaksanakan sholat
Dengan syarat tetap menghadap kiblat mulai takbir sampai salam. Tapi bagaimana kalau perahunya berputar? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i, kalau perahu berputar arah hingga melenceng dari arah kiblat, sholatnya harus diulang atau qadah kalau sudah sampai di darat. Sementara Imam Maliki berpendapat sholatnya sah dan tidak harus diulang atau dikada. Tapi meski dianggap sah bagi mazhab Maliki, alangkah baiknya kalau bisa sholat selalu menghadap kiblat mulai takbir sampai salam. Memang sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi suci untuk umatnya. Tapi bukan berarti setiap tempat dibolehkan menjalankan ibadah. Apalagi kalau sholat dijadikan candaan. Seperti video ini, seorang pria terlihat melakukan gerakan sholat di tempat hiburan malam yang dalam Islam tergolong tempat maksiat. Kalau memperagakan gerakan sholat, pria ini keterlaluan. Kalaupun benar sholat, hukumnya makruh karena tempat-tempat maksiat adalah tempat berkumpulnya jin dan setan. Tapi bagaimana dengan ini? Apakah sholat dari siswi ini sah? Kalau menurut aku, asalkan tempatnya suci tetap sah. Cuma, siapa yang bisa menjamin di tempat karaoke itu suci dari najis? Yang bikin aku heran sih, memangnya di tempat karaoke tidak ada musholanya ya? Kadang sih memang sholat dijadikan candaan. Nah kalau ada yang kayak gitu, bawaannya sih bikin geram ya. Contohnya juga yang ini nih, ada seorang pria sholat di atas air. Dari captionnya katanya orang paling sakti di Indonesia. Tapi saat sujud, tahu-tahu pria ini jatuh ke dalam air. Menurut aku sih, orang ini lagi bercanda. Soalnya yang merekam video terdengar ketawa cekikikan. Lucu dan sebenarnya sih mau ketawa, tapi takut dosa. Yang lebih parah lagi, seorang wanita memperlihatkan gerakan sholat tidak seperti umumnya orang sholat. Pas sujud, ia terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya. Saking anehnya, wanita yang ada di depannya heran dan kelihatannya ketakutan dan perlahan pergi. Lebih aneh lagi, saat berdiri, wanita ini menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri. Katanya juga sih, ia membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras. Kalau aku ketemu orang kayak gini, pilihan aku sama, perlahan berdiri terus kabur. Soalnya menyeramkan kan? Sama dengan wanita ini yang berulang kali mengangkat tangannya. Kira-kira sedang apa ya? Orang yang sholatnya cepat, meski gerakannya sudah benar aja, para ulama masih berdebat. Soalnya ada prasangka, kalau orang yang sholatnya cepat, berarti tidak melakukannya dengan khusyuk. Apalagi kalau ada gerakan tambahan antara sholatnya. Heran kan? Sama.